Shalom bagi kita. Horas, Yahobu. Iya. Saatnya kita bersatu bersama-sama, anak-anak Tuhan Yesus bergandengan tangan bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui akhir-akhir ini, banyak di antara kita yang digoda oleh Sarimi, digoda oleh yang itu, saudaraku, demi tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, saya akan berikan sebuah pernyataan-pernyataan dan resiko-resiko kepada saudara ketika tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, ketika saudara tinggalkan Tuhan Yesus dan memilih mualaf, maka saudara itu akan beribadah berbahasa asing. Nah, itu sudah pasti, sahabat. Orang Nias, orang Batak itu ke gereja itu bangga dia dengan budaya, sahabat. Sudah pasti ya, pakaian budaya dia sangat bangga sekali, pakai baju Nias. Nyanyi pun dia, orang Nias di gereja itu, nyanyinya bahasa Nias. Bake Yesu, batali puseita. Nah, gitu sahabat ya. Mereka nyanyi dalam bahasa Nias. Kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus dan mualaf, saudara tidak bisa lagi beribadah dalam bahasa Nias, terpaksa berbahasa Arab. Nah, itu sudah pasti, sahabat. Kalau saudara tinggalkan Yesus dan masuk ke sebelah, saudara coba berbahasa Nias dalam sholat. Oh, saudara pasti ditangkap, dianggap penistaan. Itu sudah pasti ya. Nah, selama ini saudara pakai kebaya Nias, pakai baju Nias, kebudayaan, sambil nyanyi Nias, Yahobu, Sawagele, Lowolangi. Wah, Lowolangi itu kan Tuhan ya. Saudara tidak bisa lagi bilang Lowolangi Maha Besar. Nah, tidak bisa lagi, sahabat. Kalau sudah tinggalkan Yesus, tidak bisa. Itu tidak boleh lagi digunakan. Maka kata Lowolangi atau Sawagele itu sudah pasti nggak ada lagi, sahabat. Jadi saudara, alhamdulillah lah, Allahu Akbar lah. Nah, itu sudah pasti karena memang itu harus saudara gunakan dalam bahasa Arab. Ya, meskipun waktu saudara di Kristen, saudara memuji Tuhan, Bake Yesu, batali puseita, Bake Yesu, hasam buaita, Bake Yesu, batali puseita, iada agetewa, Bake Yesu, batali puseita. Saudara bangga berbudaya Nias, berbahasa Nias, memuji Tuhan Yesus. Itu keren. Orang Batak juga begitu, saudaraku. Ketika orang Batak menjadi Kristen, dia memuji Tuhan dengan bahasa Batak. Dia bilang, Horas Tuhan Yesus. Ya, tidak apa-apa, saudaraku. Dia bangga menggunakan itu. Muliate Tuhan Yesus. Homa di Batakku, nebelga. Gitu ya. Kaulah Tuhanku yang maha besar. Gitu ya. Hodo de Batakku nebelgahian. Gitu ya. Hodo de Batakku nasangap. Nah, itu kok nggak salah ya. Mohon maaf. Saya kurang pintar untuk berbahasa Batak secara halus ya. Kalau bahasa-bahasa sehari-hari saya bisa. Oh, di Batakku. Nah, kalau saudara sudah tinggalkan Yesus, masuk ke sebelah, nggak bisa lagi bahasa itu, saudara. Nggak bisa. Di Batakku nabal gahian. Nah, nggak bisa lagi, saudara. Saudara bisa dianggap penistaan. Saudara akan tinggalkan itu, budaya dan bahasa Batak untuk beribadah ketika saudara sudah tinggalkan Yesus. Itu sudah pasti, saudaraku. Saudara nyanyi, Marlo jong au, oh Tuhan, Tuhan birang silang ahadiho, mangi doa sianu ahamai, asini roman, alani ale Tuhan, tarbainay sona, sogot ni jorong, dihasonangan. Nah, tuh saudaraku, saudara muji Tuhan dalam bahasa Batak. Orang Batak pun meninggal, nyanyinya tetap bahasa Batak. Ibadahnya bahasa Batak. Bangga dong saudaraku jadi Kristen. Bangga. Saudara tetap menjunjung tinggi kebudayaan orang Batak dan budaya nasional. Saudara bahasa Indonesia, saudara bahasa Batak. Beribadah pakai ulus. Wah, saudara berbudaya Batak. Tapi kalau saudara sudah tinggalkan Yesus, saudara pun akan menggunakan budaya asing. Budaya Arab, saudara. Ibadah pun saudara berbahasa asing. Mana boleh saudara berbahasa Batak? Coba ibu-ibu kalau sudah tinggalkan Yesus, pakailah kebaya Batak itu. Maaf nih, nampak apa gitu ya? Pakai kebaya. Oh, penistaan, saudara. Meninggal pun saudara, ya diibadahkan dengan bahasa asing, sahabat. Bukan bahasa Batak lagi. Selama ini kan saudara bahasa Batak. Meninggal dibawa ke kuburan. Nyanyinya apa? Isedoali ali. Bahasa Batak, sahabat.
Basa Bata, keren. Wah, kalau saudara tinggalkan Yesus, nggak bisa lagi, bikinlah bahasa Batak. Kita baca Yasin dalam bahasa Batak, oh digeruduk saudara, harus bahasa Arab. Ibadah pun saudara harus begitu. Nah itu kedua perbedaannya, Nias dan Batak kalau tinggalkan Tuhan Yesus sudah pasti begitu. Ketiga, kalau saudara tinggalkan Yesus, jadi mualaf, orang Batak dan orang Nias, maka yang dulunya saudara berkata, "Mak, selamat Natal." Orang Nias apa ya? Ama ya, ama bapak ya. Ama, selamat Natal. Enak dong ya, selamat Natal. Tapi kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus, saudara harus bilang gini, "Maaf, maaf Pak. Natal sekarang sudah haram diucapkan. Babi haram. Ini haram, ini haram." Orang tua saudara pun pasti sedih. Nah, dulu waktu kau Kristen, tak ada kau hakimi orang tuamu, tak pernah kau haramkan orang tuamu, tak pernah kau haramkan masakan orang tuamu. Setelah kau tinggalkan Tuhan Yesus, kok jadi semuanya haram, sampai hari raya orang tua jadi haram. Maaf Mak, karena Mama sudah kafir. Karena tidak mungkin kami berkata non muslim, kami dengar Ustadz Somad berkata. Tunjukkan video Ustadz Abdul Somad. Tidak ada ayatnya di Quran itu non muslim, yang ada kafir. Oleh sebab itu Mama sudah jadi kafir. Kejam kali kau nak. Dulu tak pernah kau kafir-kafirkan Mama mau sama bapakmu. Sekarang kau jadi kau kafirkan. Iya Mak. Dulu waktu saya Kristen memang nggak kukafirkan Mama. Tetapi sekarang saya kan sudah tidak Kristen Mak. Sudah tidak Kristen lagi saya. Maka Mama pun jadi kafir. Itu saudaraku ya. Nah, itu yang terjadi saudara yang terkasih kalau saudara tinggalkan Yesus. Apalagi saudaraku yang terkasih. Ya. Contoh, ada beberapa kejadian para mualaf-mualaf. Shalom. Ya, Yehomu. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersatu bergandengan tangan. Kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus, orang Nias, orang Batak, kalau sudah tinggalkan Tuhan Yesus, maka saudaraku, saudara pun menjadi bawa piring, bawa sendok ke rumah orang tua saudara. Ini kejadian loh sobat. Ya. Para mualaf itu sering ya, orang tuanya cerita kepada saya, kepada Effendi Usman juga kemarin ada cerita. Pak Effendi Usman, Bang JDP tolong kami doakan. Kenapa? Anakku sudah tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Datang pun kemarin itu, udah dibawa sendoknya sama piringnya. Jadi nggak dimakan lagi, masakan udah nggak dimakan, udah haram. Sedih saya, kok jadi begitu? Dulu nggak kusangka-sangka. Dulu kubiarkan pun dia masuk ke sebelah itu, kubilang gini, samanya semua agama itu, nakku, sama semua. Caranya saja yang berbeda-beda. Kupikirnya semuanya sama. Rupanya jadi begini. Kayak mana lah ini? Katanya gitu saudara. Nah, saudara sering itu ya, dibawa piring. Saudara yang dulunya tidak pernah saudara mencuci piring pakai pasir. Nah, kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus, terpaksa lah dijamak itu saudara. Nah, dipasirilah piring orang tua sendok sampai 7 kali. Kasih pasir. Kalau ditanya orang tua, loh, selama ini kau pakai sabunnya mencuci piring anakku. Oh sekarang kau pakai pasir. Iya Mak, harus 7 kali ini sekarang cuci pakai pasir. Karena takutnya masuk yang haram-haram di rumah ini. Ya, aku tahu, aku tengok Mama ada pelihara babi. Kata orang tuanya. Loh, kita orang Batak, orang Nias ini Nak. Memang dari situ yang menyekolahkan engkau. Sarjana engkau. Itu semua dari hasil babi yang di belakang rumah. Memang sudah itu. Bisa kau sukses, bisa kau sarjana, bisa kau pakai ini semua dari hasil babi. Iya Mak, itu dulu. Sekarang nggak bisa Mak. Kok kejam kali kau Nak setelah tinggalkan Tuhan Yesus? Ya, mari Mak saling menghormati. Memang kayak gitu ajaranku sekarang. Nah itu sudah. Maka jangan terkejut orang tua kalau membiarkan anaknya tinggalkan Tuhan Yesus, dicuci piringmu pakai pasir. Jangan terkejut. Ini banyak tidak diketahui oleh orang Batak dan orang Nias. Dia bilang gini, samanya semua agama itu, caranya berbeda-beda. Oke saudaraku, saudara boleh bilang gitu. Tapi saudara lihat nanti resikonya. Udah banyak kejadian. Udah banyak kejadian. Kalau nggak pernah kejadian tak masalah. Kalau tak pernah kejadian, ada berapa itu orang anaknya setelah tinggalkan Tuhan Yesus dibawa pasir, cuci piringnya pakai pasir. Terkejut orang tua. Nah, pakai sabun ini kok cuci piring ini? Oh, nggak boleh Mak. Harus pakai pasir 7 kali cuci. Kok jadi begitu? Iya. Karena sudah haram. Nah, itu saudara. Nah, itu. Ini bukan akal-akalan saya, sudah terjadi. Hari raya maupun sudah haram. Makananmu sudah haram. Semuanya banyak haram.
Yang selama ini kau sekolahkan anakmu dengan hasil babi, nah, itu pun nanti sudah haram. Makanya saudaraku yang terkasih, saudara ingatkan, jangan sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, jangan menangis di kemudian hari, nanti baru menangis. Baru menangis saudaraku. Makanya apalagi orang Nias. Nah, orang Nias saudaraku, jangan saudara yang sudah tinggi adatnya, berapa 50 ekor babi untuk pesta pernikahan. Tinggalkan Tuhan Yesus, dikasih Indomie 1 kardus. Saudara rela tinggalkan Tuhan Yesus. Oh, lo ulangi kami. Hana balik. Itu saudaraku. Kenapa bisa begitu? Oh, lo ulangi. Kok bisa begitu? Saudara yang tinggi, boru-boru Nias yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, dihargai dengan harga yang sangat mahal. Tinggalkan Tuhan Yesus. Kok jadi sarimi 1 kardus mahal? Ya, lo ulangi kami. Kayak gitu juga orang Batak. Nah, adat Batak itu kuat sahabat, tinggi, mahal. Makanya orang Batak susah bercerai karena mau menikah saja mahal. Saudara orang Batak, boru raja. Saudara bilang, aku mak boru raja, aku boru raja. Oh, boru raja. Boru raja tidak ada dikasih sarimi 1 kardus. Saudaraku, tidak laku sama boru raja sarimi. Minyak goreng, aduh, tinggi derajatnya boru raja itu. Itu saudara, jangan kita rendahkan kesukuan kita demi tinggalkan Tuhan Yesus. Semua suku-suku Kristen, tengoklah, mahal-mahal semua, sahabat. Ada yang jadi murah. Orang NTT juga saya tanya begitu, kawan saya orang Manado juga begitu. Orang Flores, orang Mentawai, orang Papua, apalagi Minahasa, Mentawai, apalagi suku-suku Kristen di Indonesia ini. Flores, Dayak, tidak ada saudaraku yang rendah nilai kebudayaannya. Apa? Kita anak raja, kita boru raja, wajar dong mahal saudara. Ini saudara bilang, saudara, saya anak raja, yang laki-laki ya. Kalau orang Batak itu laki-laki anak raja. Saya anak raja. Mana ada saudaraku anak raja itu? Ya, pesta pernikahannya cuma 5 menit. Dikasih pula sarimi lagi. Udah selesai, mana ada. Lihatlah pesta orang Nias, orang Batak, orang Flores. Seharian sahabat. Karena mahalnya. Karena penting itu pernikahan. Seharian sahabat. Wow. Jangan jadi rendah kita bikin budaya ini sahabat. Jangan jadi rendah, tinggalkan Yesus. Jadi rendah kita buat. Ya meskipun ya. Kadang-kadang itu menjadi kendala juga. Tetapi kan sekarang saya lihat ya. Orang Batak dan orang Nias, ketua-ketua adatnya itu tidak seperti dulu lagi. Sudah bisa kok. Oh, tidak dilakukan lagi, diangsur-angsur. Nah, itu kan sudah bisa sahabat. Banyak solusinya sekarang. Bukan, harus 50. Kalau nggak bisa 50 ekor babi, tak bisa menikah. Nggak gitu lagi sahabat. Ini udah zaman modern. Sekarang sudah kasih Kristus sudah memenuhi kehidupan kita. Sudah tahu kita arti musyawarah. Tidak begitu lagi. Tetapi pada dasarnya, suku-suku Kristen itu, saudaraku, rata-rata itu mahal. Ya karena memang anak raja kita. Semuanya saudaraku, mahal itu wajar. Saudara. Jadi jangan mau kita ditawar sarimi, tanah satu kapling. Nah, dikasih tanah 1 kapling, tinggalkan Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, tanah 1 kapling, aduh, miris. Dikasih pangkat sedikit, tinggalkan Tuhan Yesus. Aduh Tuhan. Oh, Nawalangi. Oh, di Batanami. Kenapa kok bisa begitu? Tanah 1 kapling, 1 tapak. Aduh Tuhan, sawit 10 pokok. Tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak pernah dijadikan mereka jadi bos sawit, saudara tetap dijadikan buruh-buruh di situ. Tinggalkan Tuhan Yesus. Ini yang sering saya jumpai. Yang kemarin itu, saudaraku, bukannya kaya kali dia setelah tinggalkan Tuhan Yesus. Bukan yang anak perhangir yang saya bilang itu. Saya jumpai saudaraku. Saya pikir udah kayak mana. Rupanya enggak, saudara. Jangan terbujuk di awal. Jangan terbujuk. Ingat Alkitab. Ini Alkitab ya. Alkitab berkata, iblis itu datang untuk menipu bahwa bapa segala dusta itu adalah iblis. Jangan mau saya didustai. Oh, nanti ku kasih pangkat tinggi. Ku kasih nanti 10 hektar. Tapi setia dululah kau ya. Ku tengok dulu ibadahmu. Sedia loh saudara. Udah tinggalkan Tuhan Yesus. Saudara pun sungguh-sungguh itu. Ternyata janji itu tidak ada. Yang dinaikkan cuma 2 kali saja. Habis itu tak ada lagi naik-naik sahabat. Iya. Dan kedua, saudara janganlah jadi orang apa itu. Sudah tinggalkan Tuhan Yesus, masuk Islam, tetap makan babi.
Nah ini sering jumpa kata makan babi aku nggak suka gitu saudara. Jujur, kalau Islam saja lah udah. Jangan setengah-setengah, suam-suam kuku. Tuhan Yesus pun tak suka nengok itu. Islam tapi makan babi. Banyak gitu malam, pergi diam-diam makan babi. Aduh. Itu lebih menyakitkan. Biar saudara Islam, biar langsung ketahuan. Ini jangan berkamuflase. Pulang ke Nias, Kristen aku. Pulang ke Tanah Batak, ya tak makan babi. Pulang ke Nias, tak makan babi. Di perantauan, jadi mukallaf. Janganlah dipermainkan orang Islam itu, saudaraku. Begitu. Jangan dipermainkan mereka. Kasihan mereka, saudaraku. Mereka itu sudah bereporia, lihat saudara. Ada orang malam. Senang mereka. Saudara diam-diam di belakang itu makan babi. Iya. Sering, betul, nggak konsisten. Itu sering terjadi saat malam-malam. Ngasih pergi makan babi. Aduh. Kenapa begitu, saudaraku? Demi uangnya. Sakit hati loh, saudara muslim itu. Udah keluarkan dana, zakat mualaf, zakat ini, infak ini. Mereka syukuran karena saudara sudah mualaf. Diam-diam saudara pergi ke babi panggang karo. Nggak bisa kulupakan kalau yang berminyak-minyak ini. Nah inilah alasan ini sahabat. Ini sering. Udah Islam lah, aku bilang. Udah Islam. Bapak Jaluku, aku bilang. Kok masih pergi ke babi panggang karo? Iya Pak. Yang berminyak-minyak ini agak susah dilupakan Pak. Susah kali. Udah 8 tahun loh Pak. Bapak sudah mukallaf, saya bilang. Iya Pak, yang enak ini yang paling enak, susah kali dilupakan Pak yang berminyaknya ini. Aduh, terbayang-bayang terus katanya. Aduh. Saudaraku kadang saya tegur juga, Pak jangan Pak makan babi, Bapak sudah Islam. Kalau Bapak mau makan babi, jadi Kristen. Kalau mau saudara makan babi, jadi Kristen. Jangan jadi Islam tapi makan babi. Sudah jelas itu haram saudaraku, tak boleh. Jangan mempermainkan iman. Tegas, Kristen makan babi, boleh. Islam tak boleh makan babi, tegas saja, kecuali di hutan. Kalau mukallaf mau makan babi boleh, di mana? Di hutan. Itu kata Ustaz Abdul Somad. Kita haram makan babi, kecuali kata Ustaz Abdul Somad di hutan. Nah, saudara pergilah ke hutan sana, ke tombak-tombak sana, ke hutan-hutan gitu, gak ada orang melihat, pergilah. Kalau mau makan babi silakanlah ke hutan, tapi janganlah di kota. Alasan sudah nggak bisa Pak. Yang berminyak ini aku sering itu. Nggak bisa dilupakan yang berminyak-minyak ini Pak. Yang berminyak kayak mana Pak? Ini babi ini katanya. Aduh Tuhan. Sedih saudaraku. Nggak bisa dilupakan berminyak-minyak. Tapi mau uangnya orang Islam. Mau tawaran orang Islam. Itu saudaraku. Keempat. Kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus, saudara itu beribadah pun harus satu arah. Itu saudaraku ya. Selama ini saudara kan beribadah tidak terbatas waktu. Tuhan Yesus itu, Tuhan orang Kristen nggak bisa dibatasi dengan waktu sama. Tidak terbatas oleh arah. Iya, nggak pernah kita itu beribadah kita arah ke Israel. Mari kita berdoa beribadah. Terus tiba-tiba gereja kita itu tergeser sedikit jadi ke sini. Malaikat di sorga pun marah. Salah ibadah itu tidak ke Yerusalem, tidak sah ibadahmu setiap hari Minggu karena arah ibadahmu sudah salah. Itu sekarang sudah arah ke Sidikalang katanya. Yang kesininya arah ke Yerusalem. Kalau jadi merek saya jadi arah ke Sidikalang sahabat, atau arah ke Gomo di Pulau Nias sana, atau arah ke Pulau Telo. Jadi ke Pulau Telo saudara ibadah tidak sah. Tetapi kalau jadi Kristen, mau saudara ibadah saudara arah ke Pulau Telo, mau ke Sidikalang, mau ke Sipiongot, mau saudara arah ke mana lagi saudaraku? Ke Tiga Balata. Nah, saudara mau ke Gomo, mau ke Gunung Sitoli pun saudara beribadah. Asal saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ibadah saudara tetap sah. Karena apa? Tuhan kita tidak terbatas oleh arah. Itu saudaraku. Kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus, maka saudara akan satu arah. Satu arah, tak boleh melenceng sama. Satu arah. Kedua, satu bahasa. Itu. Selama ini saudara beribadah bangga dengan bahasa kesukuan saudara, dengan budaya saudara, dengan menyembah Tuhan saudara berbahasa nasional, berbahasa kesukuan, saudara bangga. Alkitab saudara pun berbahasa nasional, berbahasa kesukuan, saudara bangga. Selama ini tidak bisa lagi, harus satu bahasa. Oh Pak, saya tidak tahu bahasa Arab artinya. Ya, pokoknya yang penting saudaraku tahu membaca, masalah arti biarlah belakangan. Oh Pak, waktu saya Kristen, tahu saya apa yang saya ucapkan, tahu saya apa yang saya doakan, tahu saya apa yang saya bacakan. Ya itu sekarang saudara lah. Sekarang saya jadi nggak tahu Pak, saya telah tinggalkan Tuhan Yesus, nggak tahu arti apa yang kubaca. Itulah saudaraku resikonya.
Arahnya jadi satu, satu. Perhatikan itu, jadi satu. Mana-mana itu. Itu Alkitab sudah menulis itu. Ingat, saudaraku. Menara Babel. Ingat Menara Babel di Alkitab. Saudara buka itu Menara Babel itu. Tuhan marah dirobohkan Menara Babel. Kenapa? Mereka mau menghadap Tuhan. Satu tujuan, satu bahasa. Itulah Menara Babel. Jangan sampai cara menghadap Tuhan, cara Menara Babel ini dibangun lagi kembali. Jangan saudara mau begitu. Ingat Menara Babel. Kenapa itu diporak-porandakan Tuhan? Akhirnya saudaraku jadi macam-macam. Karena mereka mau menghadap Tuhan dengan cara yang salah. Kenapa? Mau satu arah. Apa mereka? Satu tujuan. Ayo kita menghadap Tuhan dengan satu tujuan. Bikin mereka ke surga sana. Dengan cara ke surga begitu, satu arah. Mereka pikir benar Tuhan suka. Tidak. Karena apa? Tuhan kita itu tidak terbatas arah. Oh, satu bahasa. Oh, satu bahasa mereka menghadap Tuhan. Ingat kisah Menara Babel. Ingat saudara. Akhirnya apa? Tuhan marah, diporak-porandakan itu semua. Itulah kisah Menara Babel. Jadi kita orang Kristen tidak mau lagi membangun sistem Menara Babel itu, sahabat. Makanya kita orang Cina, orang Cina. Kamsia Yesu katanya. Bangga dia bahasa Mandarin menyembah Tuhan. Iya saudaraku. Iya, orang Mandarin itu kan ada ibadah Mandarin kan, bangga. Kalau sudah orang Mandarin, orang Tionghoa tinggalkan Tuhan Yesus, tidak bisa lagi dia bahasa Mandarin. Tidak bisa saudaraku bahasa Mandarin menghadap Tuhannya. Ya kalau bahasa sehari-hari bisa lah, bahasa kita ngomong sama orang-orang. Tapi kalau menghadap Tuhannya tidak bisa lagi. Begitu. Alkitab bahasa Mandarin itu saudara, kitab bahasa Mandarin itu tulisan Mandarin. Begini-begini tulisannya. Sekarang tak bisa lagi sahabat. Kalau saudara orang Tionghoa tinggalkan Tuhan Yesus, kembali ke tulisan Arab. Tulisan Mandarin tak ada lagi dipakai kecuali dalam bahasa-bahasa umum. Itu saudara. Itu resiko-resikonya. Kenapa saya mengasihi saudara? Orang Batak, orang Nias saya mengasihi. Ingat orang Batak, opung kita no mensen. Opung kita no mensen. Ingat saudara. Ingat orang Padri. Ingat. Saudara dulu mau diislamisasikan lewat perang Padri. Ingat itu saudara. Betapa ngerinya pada masa itu. Saudaraku ingat. Jangan saudara hianati hal seperti itu. Ingat berapa martir datang ke tanah Nias. Berapa martir datang ke tanah Batak. Ingat itu saudara. Dan ingat saudaraku orang Nias, orang Batak. Misionaris kita sama. Sama-sama orang Jerman. Orang Batak juga misionarisnya orang Jerman. Bukan orang Belanda. Orang Nias juga Jerman saudaraku. Ingat saudaraku. Nias itu Jerman itu pernah saya tanya. Misionaris dari apa ini apa? Jerman katanya. Lalu Jerman tak pernah menjajah Indonesia. Tetapi dibikinlah berita bohong. Belanda saja ada misionaris, orang Batak saja Jerman misionarisnya, bukan orang Belanda. Itu berita bohong. Jangan mau saudara kalau Kristen dibilang kau kan mengikuti agama Belanda, agama penjajah. Misionaris kami dari Jerman pak, Orja Jerman, langsung bilang begitu. Jangan saudara kalian agama Belanda. Saudara sedih, jangan. Opung kita sama saudaraku, dari Belanda, dari Jerman. Nah, itu saudara yang terkasih. Jadi orang kalau sudah tinggalkan Tuhan Yesus akan memiliki resiko-resiko seperti itu. Saudara pun beribadah punya beban untuk memahami apa yang saudara baca. Arahnya tadi ya. Selanjutnya arah tadi apa tadi? Satu tujuan, satu arah. Nah, apalagi saudaraku? Apalagi ya? Nah, kalau Kristen kan enggak. Saudara tidak Tuhan orang Kristen itu tidak dibatasi oleh jam, oleh waktu. Namanya saudara beribadah, nih orang Kristen mau beribadah nih jam 10 ke jam 11. Tiba-tiba saudara, aku mau jam 10.59 saja lah. Kalau saudara tinggalkan Yesus, tidak boleh saudara. Jam itu bisa membuat ibadah saudara tidak sah. Itu risikonya. Kalau di Kristen enggak, Tuhan kita tidak terbatas oleh waktu, oleh arah saudaraku. Jadi kita orang Kristen Tuhannya luar biasa. Tuhannya dahsyat. Kok jadi apa ya? Hilang sinyalnya Bapak Ibu Saudara ya, mohon maaf ya. Hilang sinyal. Nah, itu. Nah, ya. Saya senang ngomong hal yang begini, Sobat. Yang kita perhatikan, yang kita lihat,
Nah, saya senang ngomong-ngomong begitu. Saya senang, sahabat. Karena saya percaya Tuhan yang benar itu Tuhan yang bisa memahami kita. Iya, firman jadi manusia, nah, itu juga bisa kita pahami dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita. Siapa bilang tidak bisa dipahami? Bisa, tapi kita orang Kristen jangan gunakan akal saudara lebih tinggi akal dibanding iman. Makanya orang Muslim, saudaraku, sering ngomong begini kepada kita. Oh, orang Kristen itu imani saja. Betul, saya setuju sekali itu. Nah, kalau Islam itu kan akal katanya, agama akal. Makanya mereka akali kan, suka banyak akal mereka, suka bikin mengakal-akali. Karena mereka kan akal, kan agama akal. Kalau Kristen itu iman, makanya dibilang mereka imani. Makanya kita saudara seiman, bukan saudara seakal, saudara. Kalau saudara seakal, gawat kita. Masa pendeta ngomong gini, Bapak, Ibu, saudara-saudara seakal, pulanglah dengan senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan, dengan penuh akal. Mari suami istri setelah pulang dari gereja ini saling mengakal-akali. Suami harus banyak akal, istri harus banyak akal. Damai sejahtera pulang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Apa begitu? Kan tidak. Saudara-saudara seiman dalam Kristus, pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dengan iman yang besar. Suami memiliki iman yang besar, istri memiliki iman yang besar. Pulanglah dengan iman, bawa damai sejahtera sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Kan gitu, saudara, bukan akal. Tetapi meskipun begitu bisa memang dipikiri dengan akal, tapi iman itu, saudaraku, harus lebih tinggi daripada akal. Makanya kita Kristen itu adalah saudara seiman, bukan saudara seakal. Makanya kan hanya di mereka itu sering ngomong agama kami akal, katanya akal-akal. Jadi mereka suka akal-akal, sahabat. Kalau di orang Batak itu, saudaraku ya, akal-akal itu banyak akal gitu ya, mengakal-akali itu jelek lah. Bahkan orang nggak mau berkawan sama orang yang jangan berkawan itu banyak akalnya itu, katanya. Nggak mau orang, saudaraku. Berarti itu apa itu? Penipu. Kalau dibilang itu orangnya banyak akalnya itu, akal itu mengakal-akali itu, suka akal-akali itu, katanya. Jangan berkawan. Berarti kalau itu berarti penipu, tukang bohong itu, sahabat. Suka suka menipu orang. Kalau di orang Batak ya, kalau dibilang sempat akal-akal itu. Tetapi kok mereka bangga, Pak? Ya, biarlah memang begitu kan. Biar saja mereka bangga itu. Dan mereka senang mengatakan Kristen itu iman, katanya. Imani saja. Betul, kita memang imani, saudara. Imani, saya setuju. Bukan akali loh ya, bukan akali. Kristen itu bukan akali, saudara. Mengakal-akali Alkitab, mengakal-akali pendeta, mengakal-akali kitab suci, kita akal-akali semua Kristen ini. Dan gitu, kita imani. Itu baru benar, kita imani. Betul itu Kristen agama iman. Makanya kalau saudara sudah tinggalkan Yesus, nah ini batu saya. Orang Nias, orang Batak, kalau sudah tinggalkan Tuhan Yesus, maka saudara imani. Tetapi apa? Akali. Nah, bagaimana mau diakali ini? Inilah mau diakal-akali, nah, gitu kan? Yang dari imani jadi akali. Nah, itu bukan saya loh yang ngomong, saudara. Cek saja tuh influencer Islam, apa itu banyak sekali ngomong Islam agama akal, katanya. Agama akal, katanya mereka kan. Saya pun heran, kok terus terang mereka ini ngomong begitu ya? Saya kaget, saudaraku. Ternyata mereka bukan iman, tapi agama akal. Puji Tuhan. Terus mereka komen-komen di channel Kristen. Imani saja, imani saja. Wah, puji Tuhan. Tergenapi isi Alkitab, memang kita imani. Itu saudaraku. Saudara yang jadi diakali. Selanjutnya, kalau saudara sudah tinggalkan Tuhan Yesus, orang Batak, orang Nias tinggalkan Tuhan Yesus, yang dulunya saudara itu surga itu pasti, saudara jadi mudah-mudahan. Itu simpel saja sih, iya kan? Jadi mudah-mudahan. Dulu saudara tidak pernah mendoakan Rasul Paulus, tidak pernah dikatakan pendeta. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kata pendeta BNKP, Banua Ingakariso, itu gereja BNKP kan, ngomong. Mari kita jemaat-jemaat, kita doakan Rasul Paulus, Rasul Petrus, kita doakan anak istrinya supaya selamat. Rasul Petrus kita doakan, Rasul Yakobus kita doakan, para rasul supaya mereka selamat, diterima di sisi Tuhan Yesus. Anaknya, keluarganya supaya diselamatkan. Jangan lupa, kata gereja KBP, BNKP, ini umpamanya loh ya, saudaraku, umpamanya. Jangan lupa, setiap saudara mau doa tidur, doa mau bobo, doa bangun tidur, terus bawa dalam syafaat saudara, mendoakan Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, dan semua rasul-rasul supaya diberikan keselamatan. Dan juga Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, semua nabi-nabi di Alkitab
doakan supaya selamat mereka. Jangan sampai lupa itu. Tidak pernah itu, saudara. Paham saudara ya? Paham. Makasih kalau paham. Kalau saudara di Kristen tidak pernah itu disuruh mendoakan begitu, saudara. Karena apa? Nabi-nabi, para imam, para guru, para penghikmat, para gembala-gembala, para rasul-rasul di Kristen itu tidak pernah ada yang minta didoakan. Kalau saudara masih di Kristen, kalau saudara sudah tinggalkan Yesus, ada beban. Jadi mendoakan saudaraku. Siapa yang doakan? Nah, saudara lah yang tahu. Silakan doakan keluarganya, didoakan supaya selamat, didoakan supaya selamat. Nah, itu saudaraku. Itu yang terjadi. Jadi saudara doakan terus. Selanjutnya, kalau saudara jadi Kristen, orang Nias, orang Batak, kalau gereja diganggu orang, saudara dihina, pendeta ngomong, ampunilah mereka, maafkan mereka. Terus saudara ya jadi jemaat, oh Pak Pendeta saya nggak bisa. Orang Nias bikin gitu, orang Batak, naik emosi Pak. Kita balas saja Pak, kita hantam Pak, kita angkat parang Pak. Kalau bagian memotong ini saya sudah biasa. Kan gitu ya, kalau orang Batak, orang Nias kan kuat-kuat mentalnya. Ayo Pak, pasti pendeta saudara bilang begini. Tidak boleh itu Pak, tidak boleh kita membela Tuhan. Tidak memboleh. Tapi Rasul kita Pak sudah dihina, Rasul Paulus Pak, diejek. Mari Pak kita membela Rasul Yakobus, Rasul Petrus Pak. Ayo kita bela Pak. Pendeta pun akan berkata, itu tidak benar. Tetapi kalau saudara jadi mualaf, tambah tugas. Apa? Membela agama. Saudara harus emosi. Saudara harus penjarakan orang. Harus naik darah, naik emosi. Kalau saudara mendengar Nabi saudara diejek. Dulu kan saudara waktu Kristen, Nabi saudara diejek orang, Bapak, ampuni dia, ampuni Tuhan, saudara bisa menangis. Tetapi kalau saudara sudah jadi tinggalkan Yesus, jadi mualaf, emosi, mana parang? Kita bikin laporan ke polisi, ayo kita penjarakan. Begitu orangnya sudah dipenjara, saudara harus bersyukur, terima kasih. Apalagi kalau orang dipenjara dianiaya, sahabat, seperti MKC, dimasukin tai ke mulutnya, digebukin sampai buah, aku bela Nabi, aku bela agama, ditunggu MKC, sampai nangis teraniaya MKC. Aku mau bela agama ini, aku mau bela Nabiku, mana tai, ambil tai, masukkan ke mulutnya. Itu kan fakta saudaraku ya. Tetapi saudaraku, waktu teman-teman saudara jadi Kristen tidak akan bisa begitu. Nah, setelah saudara gebukin orang, emosi, naik darah, emosi. Saudara pun akan dipuji. Wah, ini baru mualaf hebat. Tadi yang mengejek Nabi kita itu kau gebukin tadi. Itu mantap itu. Itu baru benar melakukan perintah agama. Itu baru. Kau aniaya, kemana kau penjarakan? Penjara benar bikin. Wah, itulah baru mantap yang beragama ini. Inilah yang beragama ini yang benar. Saudara pun begitu. Orang tua saudara yang masih Kristen mendengar kabar, nak kenapa kau nak? Habis aniaya tadi orang yang membela agama ini mak. Tadi Nabiku diejek, aku emosi. Datang mama saudara yang masih Kristen. Kok jadi begitu kau yang beragama ini sekarang? Dulu waktu Kristen kau tak begitu, sekarang kau jadi Kristen kok jadi gitu. Dulu waktu Kristen kau tidak emosian, tidak suka memenjarakan orang, tidak suka menggerudu orang. Sekarang kau setelah jadi Kristen, kok jadi begitu nak setelah tinggalkan Kristen? Itu. Karena apa saya katakan begitu, saudaraku? Ada seorang yang mualaf ya, saya layani, ada seorang mualaf. Waktu zaman Ahok ini mungkin sudah berkali-kali saya ceritakan, berkali-kali saya saksikan. Akhirnya kembali kepada Yesus. Jadi pada masa itu pengajian dia, saudaraku, disuruh pergi demo Ahok ke Jakarta. Nah ini yang mualaf ini tidak mau, dia bilang gini, saya malu Pak begitu. Masa kita beragama mendemo-demo orang, mendemo pemerintah, apa gitu kita beragama Pak? Waktu saya di Kristen nggak pernah diajarkan pendeta bawa salib, bawa bendera Tuhan Yesus, pakai nyanyi-nyanyi glory, haleluya pergi ke Monas. Nggak pernah menggeruduk, cuman dibilang pendeta, doakan saja. Pemerintah doakan, maafkan, ampuni, jadilah pembawa damai. Gitu saja. Tapi Pak, kita harus pergi ke apa? Kamu tidak emosi, Ahok sudah menista agama. Bagaimana kamu ini sudah mualaf belum paham tentang agama? Kamu harus emosi, harus naik darah. Kok jadi naik darah Pak? Iya. Kamu harus marah, itu baru benar beragama. Harus emosi. Jadi harus pergi saya ke Jakarta, harus pergi. Itu tandanya membuktikan kamu adalah orang yang beragama sejati.
Pulang-pulang mualaf ini, saudaraku, berpikir dia, wah, kok jadi begini saya yang beragama ini ya? Tanya. Akhirnya saudaraku, kembali dia kepada Tuhan. Itulah video saya yang lama, ada di dalam mobil. Masuk Kristen, saudaraku, orang. Masuk Kristen, kenapa? Karena diajak demo Ahok, nggak mau dia, nggak mau saya beragama. Yang kedua, yang saya layani satu, saudara. Ini juga terjadi ya, malam itu ya. Jadi di sebuah daerah mereka itu, di Facebook, ada penista nabi mereka. Jadi rapatlah mereka kan. Supaya ini penista ini, pengejek nabi mereka ini, supaya ditangkap, dipenjarakan. Supaya ini, dilakukan kegerakan-kegerakan marah lah, kan gitu kan. Kalau sempat marah atau apa kan mereka suka ngomong gini ya, membikin kegaduhan katanya. Ada bendera Israel, gaduh katanya. Atau kami tersakiti, kami sudah terluka. Mereka kan suka gitu ya. Sikit-sikit terluka, sikit-sikit tersakiti, sikit-sikit gaduh katanya. Apa-apa membuat kegaduhan, gaduh seluruh Indonesia, gaduh suka main. Nah, seorang penista di Facebook ini ya, memang mengejek Nabi dia, mengejek Muhammad. Makanya saya bilang jangan saudara pernah ejek-ejek Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala jangan ejek-ejek, Islam jangan ejek-ejek. Pasti mereka marah saudara, karena itu kewajiban. Bangga itu mereka marah, emosi itu saudara, pasti bangga mereka. Nah, lalu diajaklah sama saudara-saudara semualapnya. Kita geruduk ini, orang yang penista ini. Kita geruduk, kita udah tahu tempatnya. Datang si mualaf ini ngomong begini, Pak, saya waktu Kristen nggak pernah loh Pak diajak-ajak pendeta gitu. Diajarkan memaafkan loh Pak, diajarkan membawa damai loh Pak. Ya bukan nggak ada yang menghina-hina Rasul saya dulu waktu saya Kristen. Bukan nggak ada yang menghina-hina Nabi kami dulu. Bukan nggak ada, banyak. Tapi pendeta selalu mengajarkan kami mengampuni, memaafkan. Jadilah pembawa damai, katanya gitu. Kalau kita begini Pak, mau memenjarakan orang, menggeruduk orang, menyerang-nyerang orang, apa gitu kita beragama ini, katanya. Datang orang-orang saudaraku yang gitu, oh kamu di mana kamu ini, katanya. Masa kamu nggak marah nabimu itu ditulis di komen di Facebook itu begitu? Wah, berarti kamu ini tidak Islam sejati kamu ini. Jadi saya harus marah? Iya, harus emosi, katanya. Harus naik darah saya, harus naik darah. Jadi harus naik darah? Iya, harus kita sama-sama ke sana. Kita harus geruduk, harus hantam. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, si mualaf ini akhirnya saudaraku men-chatting saya. Ini pernah saya saksikan dulu mungkin ya. Pernah lah, udah berkali-kali ini saya saksikan sobat. Nah, akhirnya men-chatting saya di Facebook. Lama saya balas sobat. Saya kan jarang buka apa itu ya, pesan inbox di Facebook itu. Dulu ya, saya mundur ke belakang ceritanya. Dulu mamanya ini nangis-nangis kepada saya. Amang Pasaribu kan dulu dari Islam. Tolonglah anak saya mau masuk Islam. Suaminya Islam katanya. Nggak mau masuk Kristen, akhirnya anak saya berusaha ini masuk Islam. Pak, tolong Pak, bongkar-bongkar Muhammad, bongkar-bongkar Allah. Nah, saya nggak mau sahabat, saya nggak mau. Bongkar-bongkar apa? Mau dibongkar-bongkar. Ya doakan saja lah Bu, mau gimana? Saya pergi ke tempat anak itu, saya nasihati, saya berikan apa? Apa katanya anak itu? Oh Bapak kalau sudah Kristen janganlah menjelek-jelekkan agama lama Bapak, katanya. Malah saya dikotbah, diceramai sahabat. Nggak boleh gitu Pak. Saya pikirnya Bapak membawa damai, malah Bapak jelek-jelekkan Nabi pacar saya, katanya. Bukan menjelek-jelekkan saya sebenarnya sahabat, tidak menghina-hina. Saya hanya ngasih tahu. Kalau saudara punya ini, ya sudahlah. Namanya cinta coklat jadi tai ayam. Saya bilang gini kepada Inang ini, Inang, udahlah biarkan aja lah. Inang ini dendam kepada saya saudaraku. Ya mananya si Pasaribu ini ngaku Islam katanya. Tapi dibiarkan anak saya masuk Islam. Enggak ada caranya Tuhan. Berdoa Inang, berpuasa. Berdoa berpuasa. Berdoa saudaraku, berpuasa. Itulah singkat cerita, anak ini, istrinya ini, anaknya ini diajak lah menggeruduk rumah, katanya di Facebook ada menista nabi mereka. Nah, anaknya ini nggak mau sahabat. Akhirnya dia bilang gini, Mak, kalau gitu aku kembalilah Kristen. Nggak mau aku. Kenapa? Aku di sini jadi membela agama sekarang, Mak, membela nabi. Sekarang aku jadi harus emosi, harus naik darah tinggi, katanya untuk membela agama ini. Orang ini semua marah kepadaku. Kenapa kau dimarahi? Karena aku nggak emosi katanya. Karena aku nggak naik darah. Karena ada di Facebook katanya mengejek nabi kami. Kami semua harus marah katanya. Harus menjarakan, menggeruduk orang itu katanya. Aku terbuka pikiranku Mak. Waktu Kristen aku nggak pernah kayak gitu Mak. Katanya. Nggak pernah aku kembali aku Kristen lagi Mak. Sadar aku sekarang. Ternyata katanya Tuhan itu cuma satu. Yaitu apa? Tuhan Yesus yang membawa kasih. Salah rupanya pikiranku. Oh satunya Tuhan itu macam-macam agama. Salah rupanya pikiranku begitu. Buktinya Mak, kurasakan sekarang di sini. Apa kau rasakan? Ya rasakanlah. Masa kami beragama harus
naik darah tinggi, harus naik emosi, harus memenjarakan orang demi agama ini, katanya. Agama kami harus memenjarakan orang, harus bangga kami, katanya. Oh, sadar. Itu saudaraku. Saudara kalau sudah tinggalkan Tuhan Yesus, jadi mukallaf, saudara harus bangga memenjarakan orang, seperti apa itu oknum jenderal itu kan? Oknum jenderal gebukin MKC, lalu dia klarifikasi. Saya menggebukin MKC itu semua karena membela agama saya. Semua orang berkata, wah mantap Bapak Jenderal, hebat Bapak Jenderal, inilah baru beragama yang benar. Semua orang memuji Bapak Jenderal ini. Itu baru benar katanya. Menggebukin orang, emosi, naik darah, memasukin tai ke mulutnya, itu baru benar katanya beragama. Wah hebat, semua memuji. Nah datang Ustadz, toleransi sahabat, toleransi, namanya Ustadz Gus Miftah, bukan yang dari Medan, bukan Gus Miftah yang dari Jawa, bukan, ada Gus yang di Yusuf Manubulu itu loh sahabat, Ustadz Yusuf Manubulu. Dia bilang gini, Ustadz ini niru-niru Kristen. Kita maafkanlah MKC, udahlah, agama itu harus saling memaafkan. Tahu nggak Ustadz ini? Dimarahin oleh banyak orang Islam di Indonesia ini. Dasar kau Ustadz sesat, kau tidak emosi, tidak marah. Lihat itu videonya sahabat, ada itu videonya. Apa ya? Gus Miftah, bukan Gus Miftah yang di Jawa itu, bukan, ada satu di Medan itu. Miftah, Ustadz Miftah, kalau nggak salah namanya, saya udah lupa. Dia ada kesaksian di channel Bapak Yusuf Manubulu itu, ngomong tentang MKC ini, katanya Islam itu agama rahmatan lil alamin, harus bawa damai. Nah, Nabi Muhammad itu zaman dulu pun sudah dihina orang tapi mengampuni, katanya gitu ya, kata Ustadz ini. Marilah kita mengampuni, umat muslim harus memaafkan. Ustadz ini tahu diserang habis-habisan, disesatkan. Kafir kau, misionaris kau menyamar kau Ustadz palsu kau, Ustadz menyamar. Kenapa saudaraku? Kenapa digituin? Karena Ustadz ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Ya karena pada dasarnya kalau Nabi itu diajak harus emosi, harus marah, harus naik darah tinggi, harus gebukin, harus memenjarakan orang, itu yang baru benar. Datang Ustadz ini kayak Kristen pula, dia maafkan, mana boleh gitu sahabat. Nah itulah, kalau saudara sudah mukallaf itu harus begitu, harus emosi, naik darah. Nah harus saudara naik pitam. Nggak boleh saudara nggak naik, susah aku Pak naik pitam. Nah, masuk Kristen lah. Itu ya. Makanya saya, saudaraku, kenapa saya jadi Kristen? Bangga saya jadi Kristen. Karena saya ini nggak bisa tukang emosi sahabat. Makanya saudara yang, Pak aku nggak mampu, aku mengamuk, menggeruduk, aku susah. Agama apa yang kupilih? Kristen. Nah itu baru benar. Pilihlah Kristen. Karena kalau saudara Kristen, saudara tidak akan diajarkan membela Tuhan, membela Nabi, membela Rasul, membela agama, membela Alkitab, membela buku sekolah minggu. Nah ada saudaraku, membela lagu sekolah minggu. Iya, lagu sekolah minggu kita itu kan, itu lagu ibadah itu sahabat. Tahu nggak? Lagu ibadah kita itu udah diedit sekarang. Ada di apa itu ya? Di YouTube itu. Wah sudah diambil sama mereka, diedit, diubah-ubah. Jadi apa gini lagi? Tuhan Yesus tidak berubah. Nah itu lagunya jadi berubah gini saudaraku. Allah kami maha besar. Nggak salah gitulah. Ada itu di channelnya Louis Prasetyo. Dia ada membahas itu. Louis Prasetyo atau Didit Yuli ya. Kalau nggak salah di situ dibahas lagu sekolah minggu yang sudah diciplak-ciplak dan diubah-ubah nadanya. Bayangkan sahabat. Kalau dipikir-pikir, kalau kita lakukan cara mereka itu penistaan nggak? Penistaan sahabat. Karena itu lagu ibadah. Lagu ibadah diubah-ubah. Coba kalau Al-Fatihah itu kita ubah. Al-Fatihah, mau nggak umat Islam itu? Surah Al-Fatihah dibaca setiap sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Itu kita ubah jadi kata-kata Yesus bahasa Indonesia. Kita ubah sahabat. Marah nggak umat Islam? Jangan saudara. Tak ada pengampunan. Ngamuk seluruh dunia sahabat. Tapi banyak lagu-lagu kita ibadah itu diedit-edit, diubah-ubah. Kalau dinilai dari penistaan sahabat. Tapi adakah kita dibilang pendeta, lagu ibadah kita, liturgi ibadah anak sekolah minggu sudah diedit-edit. Oleh sebab itu kita harus marah, kita harus emosi, kita siap membela buku sekolah minggu, siap membela ibadah sekolah minggu. Siap Bapak Pendeta, kata jemaat, siap kita ibadah ini. Langsung menggeruduk sebuah pesantren yang diduga telah mengubah-ubah liturgi nyanyian ibadah sekolah minggu. Siap emosi, siap Pak Pendeta, ayo kita semua. Terus datang jemaat Kristen, Pak Pendeta aku nggak tukang emosian. Harus emosi kamu, ayo mari kita semua marah, bawa salib,
bawa gambar Yesus, bawa semua nyanyi-nyanyian, glory glory, haleluya 12 kali, jangan lupa. Semuanya bawa salib yang besar-besar, demo geruduk. Ada, sahabat. Bayangkan. Kalau kita dinilai dari begitu, sahabat, bayangkan. Malu kita, sahabat, jadi Kristen ini. Sempat di Kristen ada begitu. Banyak lagu sekolah begitu diubah-ubah, diedit, sahabat. Hanya itu, King Kong pun diedit. Ada, saya pernah dengar itu ya. King Kong badannya, haleluya Tuhan Maha Kuasa, itu saya dengar itu udah diambil, saudaraku, diciplak, dijadikan nyanyian mereka. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Liturgi ibadah kita dicomot-comot, diambil-ambil, diedit-edit, diubah-ubah. Dipikir mereka itu nggak sakral. Gimana kalau ibadah mereka kita ubah-ubah, saudara? Kita edit-edit. Bayangkan, saudara. Itulah, makanya saya mau katakan, saudara kita kasih, enak jadi Kristen. Enak jadi Kristen. Dan rugi, saudara, kalau tinggalkan Kristen. Rugi besar. Apalagi orang Batak, orang Nias tinggalkan Kristen, rugi besar. Doakan, saudara. Doakan. Mereka yang mau di Aceh itu ya, orang karena sawit, karena sarimi, karena sepeda motor. Sepeda motornya pun bukannya yang baru. Ya karena dibangunkan rumah. Itu dibangunkan perkampungan mualaf itu, rumah itu, saudaraku. Saudara boleh tempati selama saudara Islam. Coba saudara jadi Kristen, diusir saudara, itu sama seperti ngontrak itu sebenarnya. Mengontrak. Miris, sahabat. Iya, saudara siap dikasih rumah, asal memualaf. Saudara kesenangan. Aku siap tinggalkan Yesus demi rumah, dapat sawit. Kalau benar-benaran mereka ikhlas memberi, coba tes. Pak, setelah setahun saudara dapat itu, Pak, aku mau sadarlah dulu. Kenapa sadar? Aku mau kembali lagi ke Kristen. Tapi rumah dan tanah ini sesuai dengan yang Bapak janjikan tetap milik saya ya. Di kampung mualaf ini ya. Kita tidak bisa, saudara, diusir saudara. Itulah tandanya saudara dikasih tapi tetap ngontrak. Ngontrak ya karena saudara pindah agama saja. Coba saudara kembali ke Kristen. Mana boleh saudara tinggal di situ. Itulah sebabnya jangan terbujuk hal-hal seperti itu. Dikasih kampung mualaf, dibangunkan rumah. Ayo masuk Islam, mau. Itu memberinya tidak ikhlas itu, sana. Kalau ikhlas dia memberi, ketika saudara masuk Kristen pun, rumah itu tetap milik saudara, tanah itu tetap milik saudara, sepeda motor itu pun tetap milik saudara. Kalau ditarik itu seperti orang pacaran. Pacaran, dibeliin goreng, dibeliin coklat, dibeliin emas 23 karat, sekian gram. Begitu putus, Bang, kayaknya kita nggak cocok. Aku putus lah ya, Bang. Enak kalau putus, kembalikan gorengan yang udah kemakan. Kembalikan emas yang 23 itu sekian gram itu, kembalikan kemana, aku kasih ke mamakmu uang 50.000, kembalikan ini. Itu sama kayak begitu itu, sahabat. Mau saudara dikasih orang begitu? Kalau ada laki-laki begitu putus, disuruh dikembalikan, putuskan laki-laki itu, berarti laki-lakinya nggak benar. Itu berarti laki-lakinya, kalau itu saudara nanti jadi suamimu, maka saudara akan sering dituntut-tuntut. Padahal keluarga tidak boleh gitu. Demikian juga yang bertuhan ini, sahabat. Kalau ada saudara pindah keyakinan, kepercayaan, tetapi saudara tidak dikasih kehendak bebas, saudara dikekang, nah, itu saudara harus tinggalkan. Saya bilang kepada mualaf itu, kalau ikhlas, dibilangnya gini, iya Amang, mereka baik kepada saya. Kenapa baik? Iya Amang, katanya sama saya, dikasih aku rumah, dikasih aku sepeda motor, dikasih aku tanah 1 kapling. Iya, karena ibu jadi mukallaf. Coba ibu kembali lagi, masih dikasih gak? Berpikir yang itu. Coba tes, bilang sama Pak Haji, Pak Haji, aku udah sadar, aku mau kembali ke Kristen, tapi rumah, sawit, sama sepeda motor itu tetap milikku ya. Bilang gitu. Mana pasti disuruh kembalikan itu, sahabat. Itu kayak orang pacaran itu, sahabat, suruh kembalikan itu. Saya bilang kepada ibu itu ya, iya katanya, siapa bilang mereka baik? Kalau baik itu udah pasti itu diikhlaskan. Cepat sekali saudara terpikat dengan hal begitu. Sedih saya, saudara. Iya Pak, baik kali mereka. Kenapa baik? Dikasih rumah, dikasih sawit, dikasih ini, kasih sepeda motor.
Disekolahkan anakku Pak, baik. Iya, karena kamu mukallaf. Coba tiba-tiba sadar, bilanglah, kok nggak ditarik itu semua? Itu kayak orang pacaran itu sahabat. Pacarnya itu kan memalukan, itu memalukan loh saudara. Kalau ada orang pacaran terus putus, ditarik itu semua, itu kan bisa viral sedunia sahabat. Habis dihina-hina laki-laki itu. Pasti coba ada orang pacaran bilang gitu, terus dipiralkan sama perempuan. Oh nggak malu itu laki-laki 7 keturunan. Ditarik lagi barang yang sudah dikasih. Berbeda kalau Kristen. Kenapa saya bilang berbeda Kristen? Ada murtadin kembali kepada Islam loh. Ada sudah. Tapi lihat, itu murtadin yang kembali kepada Islam itu. Ada nggak orang Kristen kembalikan mobil, masih dipakai loh mobilnya sahabat. Katanya itu dikasih oleh orang Kristen katanya. Mobilnya itu ya dikasih oleh orang Kristen dan dia kembali sekarang pada Islam. Nggak ditarik itu mobilnya sahabat, dipakai. Saya lihat itu videonya, jadi tukang taksi. Waduh kasihan sahabat, susah kali hidupnya, istrinya sakit-sakitan setelah tinggalkan Yesus. Istrinya kena tegur habis-habisan. Kasihan saya sahabat, kena terus dia ngeluh itu. Saya lihat di Facebook, istri saya sudah masuk rumah sakit, mamaku sudah begini, ini terus sahabat, menderita makin menderita. Sekarang dia jadi supir saudara, supir taksi, yang bukannya berarti supir itu nggak mulia juga sahabat. Tapi bayangkan, dia dulu ngomong dulu penginjil, sekarang jadi begitu sahabat. Bayangkan, mobilnya tak ditarik, jamnya katanya itu ya dikasih dulu, nggak ditarik sama orang Kristen. Orang Kristen itu kalau memberi luar biasa. Makanya orang Kristen itu bisa menjadi orang tercerdas di dunia, diberkati, orang paling kaya di dunia. Karena apa saudara? Orang Kristen itu saudara, belum pernah saya tengok memberi ditarik lagi. Tapi kalau mukallaf itu sering memberi, mereka ditarik lagi, itu sering. Nah gitu sahabat ya. Saya lanjut dulu sahabat kasih, saya ada kegiatan, saya mau melakukan sesuatu ya.